kita lanjutkan materi terkait bagaimana melaksanakan kegiatan berliterasi berbasis tradisi lisan di sekolah, khususnya sekolah dasar. Intinya, caranya adalah dengan memanfaatkan berbagai sumber cerita atau tradisi lisan pada masyarakat di sekitar sekolah. Apa saja tradisi lisan sudah saya jelaskan pada episode sebelumnya. Jadi pada materi-materi sebelumnya bisa dicari masih di video-video saya tentang apa itu tradisi lisan. Intinya memanfaatkan berbagai sumber cerita atau tradisi lisan. Ya, saya ulangi. Jadi tradisi lisan ada dongeng, legenda, mitos, kepercayaan tradisional, aturan tradisional, dan tradisi dan ritual tradisional. Ini yang bisa kita ambil sebagai bahan mentah untuk menjadi bahan berliterasi di sekolah. Apa itu dongeng, legenda, dan seterusnya bisa dilihat di video sebelumnya. Berikutnya, caranya bagaimana? Siswa dan guru membuat cerita berdasar pada tradisi lisan. Jadi siswa dan guru diajak untuk nulis gitu ya, memproduksi sebuah cerita berdasarkan pada tradisi lisan. Nah, penyajian cerita bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk video bercerita, bisa dalam bentuk cerita bergambar, atau bahkan komik jika memang ada tenaga khusus yang bisa mengilustrasikan dalam bentuk komik. Jika tidak ada ya sudah, mungkin cukup dalam bentuk teks dan video bercerita lisan, itu sudah cukup gitu. Kalau jadi buku bergambar juga bagus. Nah, target kita adalah pada pembuatan buku cerita yang dilengkapi tentunya dengan ilustrasi. Oke, penguatan di skala kelas. Pertama, modeling cerita. Pertama kita sampaikan dulu contoh-contoh cerita rakyat di kelas. Gitu. Ada 2 buku yang saya pakai. Yang satu buku berjudul doa. Ya, coba saya cek dulu. Coba judulnya adalah Doa dan Teladan Ulama Kota Pasuruan. Nah, jadi ada satu buku cerita rakyat Kota Pasuruan yang diangkat dari cerita ulama gitu ya. Oke, saya lanjutkan dari judul cerita yang bisa jadi modeling ceritanya ya, dari judul bukunya gitu, yaitu Doa dan Teladan Ulama. Coba cari di internet, di situ ada buku berjudul Doa dan Teladan Ulama Kota Pasuruan, ditulis oleh saya dan kawan-kawan. Nah, di situ ada cerita rakyat bergambar gitu ya. Jadi diangkat dari cerita ulama Kota Pasuruan, ada gambar-gambarnya, ada ilustrasinya, itu jadi modeling. Ini loh anak-anak cerita rakyat. Nah, bisa juga dipakai cerita rakyat yang lain yang bergambar, bebas. Modeling ceritanya apa saja bebas. Buku cerita rakyat Nusantara dipakai juga enggak masalah, bebas. Gitu ya. Nah, setelah dikasih modeling cerita semacam itu, dikasih tugas untuk wawancara. Jadi setelah anak-anak diberi pajanan modeling gitu ya, ini bentuk-bentuk cerita rakyat, kemudian berikutnya adalah tugas wawancara cerita di rumah. Anak-anak diminta untuk berwawancara dengan orang tuanya, cari informasi tentang berbagai jenis cerita rakyat di rumahnya, sesuai dengan jenis-jenis cerita rakyat yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, berikutnya masih dalam skala kelas. Setelah mereka wawancara, mereka diminta untuk menulis hasil wawancara dan mengembangkan kerangka karangan berdasarkan cerita yang sudah mereka dapat. Jadi dari cerita yang sudah mereka dapat, bersama guru itu membuat kerangka karangan.
Nah, setelah kerangka karangan jadi, karangan itu disusun bersama antara siswa dan guru. Di sana ada proses kreatif. Nah, jadi ada proses kreatif dan imajinatif untuk mengembangkan prosa, yakni menambahkan konflik, dialog, dan setting. Itu. Jadi bagaimana konfliknya, bagaimana dialog antar tokoh, siapa saja tokohnya, penguatan setting bagaimana, misalnya bertemu antara Kiai Sepuh dan Juragan Nangka, di mana di pinggir kebun nangka. Kebun nangkanya yang seperti apa itu dispesifikkan di dalam cerita sehingga mengisi keseluruhan unsur-unsur prosa. Gitu ya, sampai jadi sebuah prosa fiksi yang pendek dari hasil wawancara. Tidak harus cerita legenda, bisa juga misalnya larangan ketika ada misalnya ada orang yang tidak boleh tidak menghabiskan makanannya. Jadi anak-anak itu tidak boleh tidak menghabiskan makanan, nanti burung peliharaannya mati gitu ya. Dibuatkan cerita, ada namanya si Udin. Si Udin ini tadi punya burung, punya peliharaan burung. Dia sangat menyayangi burungnya. Kemudian oleh kakek diminta untuk makan. Tapi ketika makan, si Udin ini buru-buru untuk lihat burungnya lagi. Kemudian diberitahu oleh si kakek tadi, sang kakek memberitahu, Udin, ayo dihabiskan makanannya, nanti burung kamu mati loh. Gitu. Nggak percaya si Udin. Kemudian Udin tetap bermain sampai malam, sampai Udin tertidur. Nah, tertidur di depan rumahnya tadi, si Udin bermimpi bahwa burung peliharaannya mati, kemudian nangis. Kemudian ketika paginya burung peliharaannya udah nggak ada. Dia cari sana kemari, kok nggak ada gitu. Ternyata burung peliharaannya sedang dijemur setelah dimandikan oleh sang kakek. Kemudian Udin bilang, kakek aku minta maaf, aku mau makan deh mulai sekarang. Nah, seperti itu. Jadi berasal dari cerita rakyat dalam bentuk larangan. Bisa jadi cerita semacam itu. Jadi cerita-cerita seperti ini yang kita inginkan untuk dikembangkan di kelas. Nah, berikutnya penguatan skala kelas ke sekolah. Setelah cerita ini jadi di skala kelas gitu ya, masih diperlukan penyempurnaan melalui konfirmasi, diskusi, dan revisi. Dengan siapa? Ya bisa pembacaan sebaya antar teman gitu ya, atau antara guru dan siswa, antara guru dan guru gitu. Ngobrol, ini ceritanya udah bagus nggak? Perlu ditambah-tambahin nggak? Gitu. Coba dibaca di depan kelas. Kira-kira gimana? Bagus nggak ceritanya? Direvisi sampai bagus sekali, baru bisa ditampilkan secara sempurna di depan kelas. Nanti anak-anak diminta untuk maju menceritakan cerita yang sudah dia tulis bersama gurunya. Nah, ini perlu kerjasama sebenarnya antara guru dan siswa. Jadi ini bukan tugas ya, bukan tugas untuk siswa. Ayo siswa disuruh kerjakan, gurunya tinggal nunggu. Tidak seperti itu. Guru harus aktif untuk membantu anak-anak membuat tulisan yang bagus. Gitu ya. Nanti untuk menciptakan karya-karya ini tidak bisa guru menempatkan diri sebagai pemberi tugas dan siswa diberi tugas. Nggak boleh seperti itu. Nanti siswanya jadinya asal-asalan nulisnya. Berikutnya naskah-naskah dari siswa tadi dikompilasi dalam skala sekolah bisa menjadi banyak naskah, kemudian dipublikasikan. Sekarang sudah teknologi sudah maju, sudah buku itu tidak perlu dicetak, cukup ISBN dan Google Book saja untuk menyebarluaskan. Karena tujuannya adalah untuk menyebarluaskan sebanyak mungkin cerita ini kepada masyarakat, jadi bukan untuk dijual. Nah, jadi di Google Book digratiskan aja, bahkan jika perlu bisa di-download. Gitu. Berikutnya penguatan skala luar sekolah. Setelah di sekolah itu sudah dipublikasikan, diceritakan oleh anak-anak, buku itu diterbitkan, kemudian perlu untuk didiseminasikan. Bukunya juga ditaruh di perpustakaan kota dan diberikan ke sekolah lain di sekitar, khususnya sekolah-sekolah yang segugus. Kenapa? Ya untuk memberikan efek keinginan bagi sekolah lain untuk mau mengembangkan hal yang sama. Sosialisasi dan tetap dilakukan dari tahun ke tahun, harapannya untuk memperkuat komitmen bersama dari guru-guru
dan siswa gitu ya untuk terus mengembangkan, jadi terus berkembang, nggak cukup tahun ini ada buku ya, tahun depan juga harus ada buku. Kalau kelas 4 sudah bikin bukunya, berarti kelas 5, kelas 6 juga harus bersemangat untuk segera bikin buku yang sama. Itu baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Harapannya juga bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain seluruh kota. Jadi seperti itu akhir dari penguatan kegiatan berliterasi berbasis tradisi lisan di lingkungan sekolah dasar. Demikian yang bisa saya jelaskan, adapun kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.